Syubhat apa yang dibawa Joseph kan perlu kita jawab ya. Ya. Jadi teman-teman kita layani aja ya. Teman-teman cara penyembahan yang betul menurut para nabi dulu ya. Bukan, penyembahan Abrahamik. Penyembahan Abrahamik. Hmm. Abrahamik tuh berarti keturunannya sampai Yahudi sampai Ismail gitu. Iyalah, kita kan Abrahamik nih. Yahudi, Kristen, Islam itu kan Abrahamik. Nah, Hmm. penyembahan benar dari Abrahamik itu seperti apa gitu. Baik, boleh nanti mungkin subnya masalah konsep ketuhanan boleh. Karena berkaitan masalahnya. Fokus itu ada dulu. Nanti kalau misalkan konsep ketuhanan mungkin nanti beda lagi. Soalnya kemarin waktu saya debat sama Nandar itu konsep ketuhanan nggak masuk di situ. Nandar juga protes waktu saya senggol itu. Jadi fokusnya ke penyembahan aja. Hmm. Bagaimana cara menyembah, Oh, lalu penyembahan. seperti apa dan bagaimana kayak gitu kurang lebih. Ya, jadi bisa Pen- sekarang. Pendek kali itu, Sep. Kayaknya. Enggak, panjang. Panjang kemarin saya sama Bang Nandar kalau kalau nggak dibatasin jam itu kami kebablasan. Kemarin kami rencana sampai jam 9 doang. Ternyata hampir lewat 30 menit. Panjang itu. Udah. Hampir 2 jam tuh. Yang komen hampir 2 jam itu. Oke. Ya Ya udah tapi kalau terserah gitu kau Ustadz buka mau dulu sampai dah. jam berapa aku terserah ikut aja. 1 jam boleh. Hah? 1 jam. 1 jam apa 2 jam? Aduh. Tadi Satu katanya jam pendek aja. kali. Hah? 1 jam. 1 jam. Oke lah Kayaknya pemanasan dulu dulu. sempit pembahasannya tuh sempit gitu. Enggak. Jadi ini pemanasan dulu berarti. Hmm. Ya, pemanasan dulu berarti nih. Hmm. Penyembah Dah, terhadap sembari. bagaimana penyembahan yang benar, terus siapa yang disembah yang benar gitu. Apa kayak gitu? Bukan gini-gini. Bagaimana penyembahan yang benar itu seperti apa? Gitu aja. Oh ya udah, ya Penyembahan baik. yang benar itu seperti apa? Baik, 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 Ya baik. udah, saya mute Hmm. dulu ya, masih pemanasan ya. Oke. Ini bagus teman-teman. Nah, jarang-jarang saya tema dengan Kristen dapat bahas ini gitu. Cuma Joseph yang mau bahas ini. Entah apa nanti ya syubhat yang dia lontarkan. Coba kita jawab. Saya pengen tahu. Jadian 24. Bentar ya, saya susun data dulu. Teman-teman mohon bantuan tap-tap layarnya ya. Terus kalau ada target mohon dibantu gitu untuk kejar targetnya. Bentar, saya kumpulin data dulu. Sambil nunggu 5 menit berlalu. Sabar ya kawan-kawan. Karena banyak banget datanya saya tentang masalah yang ini. Oke, saya siapin data dulu Al-Qur'annya. Nah, sempat dari 3 menit. Sabar ya teman-teman. Dibantu tap-tap layarnya dulu. Habis itu hmm, oke. Sabar ya kawan ya. 5 menit aja kita siapin data-datanya dulu. Oke. Hmm, Habis itu Al-Qur'an lagi. Biar saya bisa langsung buka. Sabar ya teman-teman. Udah 2 menit lagi. Surah
2 menit. Oke. Oke. Habis itu hmm, 2 menit saya banyak data teman-teman, masalah ini ya. Sabar ya. Hmm, di situ. Sabar ya. Nah, ini apa nih? Oh ya. Ya 9. Oke. Situ Al-Qur'an. Oke, teman-teman, saya ini ya urus data sebentar. Oke. Kau duluan, Sep. Silakan, Sep, duluan. Kamu duluan, aku belum selesai dataku. Lanjut kamu aja duluan. Halo. Penyembahan yang benar, kita membahas tentang bagaimana dalam perspektif Abrahamik, baik itu Yahudi, Kristen, dan Islam menyembah yang benar. Dan saya sebagai orang Katolik, Kristen Katolik, kita mengenal bagaimana menyembah Allah yang benar sesuai dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, secara lebih khusus Allah telah memperkenalkan kepada para nabi, termasuk Raja Daud, ya, para tokoh-tokoh dalam perjanjian lama bagaimana penyembahan-penyembahan secara terstruktur. Jadi bukan artinya bahwa penyembahan itu tidak ada aturan, tetapi penyembahan itu ada terstruktur. Dan penyembahan-penyembahan yang terstruktur itu diwariskan sampai pada saat kedatangan Yesus Kristus, yang akan juga diteruskan oleh para rasul, para murid, dan sampai dengan detik ini sebagai orang Kristen, yaitu orang percaya. Nah, secara khusus dalam ajaran gereja Katolik, penyembahan yang benar itu bukan soal bagaimana cara kita bernyanyi. Sebab kemarin waktu saya diskusi sama Nandar, semuanya hampir kita bahas hanya nyanyian. Padahal dalam kekristenan, bernyanyi itu belum tentu sedang menyembah. Karena sekali lagi Ustadz Yusuf dan teman-teman Islam harus paham, saya mengajukan, ya ini perhatikan, saya mengajukan dalam perspektif Abrahamik, dalam kitab Keluaran bab 25, dalam Imamat bab 1 sampai dengan bab 7. Dalam 1 Tawarikh bab 15 ayat 16, semua di situ dikatakan menyembah Allah ada ketentuan. Secara garis besar, 3 unsurnya adalah imam, altar, dan kurban. Yang dalam perspektif Yahudi dan Kristen secara khusus gereja Katolik ini masih dipertahankan. Penyembahan secara benar, vera adoratio. Nah, sekali lagi, ketika berbicara mengenai penyembahan, maka kita melihat bagaimana Allah sendiri yang menentukan bagaimana ia ingin disembah. Ya, perhatikan, Allah sendiri. Jadi bukan manusia. Ketika Allah memberikan perintah tentang kurban bakaran, tidak pernah yang mengajukan itu adalah manusia. Simak ya. Saya sudah tahu kan saya mau nyentuh siapa, walaupun tanpa saya sebut, sudah tahu kan saya mau menyentuh siapa. Dalam perjanjian lama, dalam tradisi Yahudi, para nabi itu diberikan wahyu oleh Allah bagaimana cara menyembah. Tidak pernah ada negosiasi, tidak pernah ada kesepakatan, tetapi langsung perkataan Tuhan Allah itu diterima. Dan sampai dengan detik ini, orang Kristen tetap mempertahankan bagaimana Allah ingin disembah. Yaitu tadi, dengan 3 unsur utama Ustadz. Imam, altar, dan kurban.
Bagaimana nanti penjelasannya, poin-poin apa itu imam, bagaimana menjadi imam, kemudian apa itu altar, apa itu kurban. Kita akan menjelaskan di sesi berikutnya. Penjelasan langsung kepada substansi. Ini masih prolog pembukaan. Jadi sekali lagi, penyembahan itu bukan bagaimana terkait, penyembahan itu bukan bagaimana terkait Anda bernyanyi. Karena seringkali orang Kristen itu dipahami kalau lagi bernyanyi sudah pasti menyembah. Belum tentu, teman-teman. Atau seringkali kalau kami secara khusus orang Katolik sedang mencium patung, seringkali kami dituduh sedang menyembah. Padahal penyembahan itu bukan seperti itu. Penyembahan itu harus 3 unsur utama, imam, altar, dan kurban. Kalau tidak ada 3 unsur ini, maka tidak sah disebut sebagai penyembahan dan tidak sah disebut sedang menyembah Tuhan. Ya, saya ulangi. Ini udah 4 kali saya ulangi. Berarti harus paham. Ada 3 unsur dalam perjanjian lama: imam, altar, dan kurban. Kalau tidak ada salah satunya sekalipun, maka tidak sah disebut sebagai penyembahan. Dan dalam perjanjian baru, Yesus Kristus tidak sama sekali meniadakan hukum Taurat. Ingat bagaimana Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Betul ya teman-teman ya. Maka di dalam Ibrani 10 juga dikatakan oleh Tuhan Yesus apa? Dikatakan dalam Ibrani 10 apa? Bahwa hukum Taurat hanyalah bayang-bayang dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya hanyalah adalah Yesus Kristus. Maka dalam perjanjian baru, Yesus tidak meniadakan sama sekali. Justru semakin menggenapi apa yang dalam perjanjian lama mengenai penyembahan yang benar, yaitu dengan adanya 3 unsur tadi. Nah, lantas bagaimana? Apakah kita sebagai umat bisa menyembah secara pribadi? Secara pribadi kita berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan Allah itu sama dengan devosi, bukan menyembah. Ya, karena sekali lagi praktik penyembahan dalam ajaran kekristenan khususnya gereja Katolik, menyembah itu harus ada yang namanya ekaristi. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat bagaimana orang Kristen berdoa, bagaimana orang Kristen sedang bernyanyi, itu belum tentu menyembah. Itu yang harus tahu dulu. Karena penyembahan itu harus dilakukan dengan ada 3 unsur utama: imam, altar, dan kurban. Seperti yang tadi saya sudah kutip dalam perjanjian lama, Keluaran 25, Imamat 1, Imamat 7, Imamat 1 sampai Imamat 7, 1 Tawarikh 15, yang nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Kurang lebih seperti itu bagaimana penyembahan yang benar dari saya. Silakan. Oke. Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penyembahan di dalam agama Islamnya? Kita sudah mengetahui bersama, di dalam agama Islam itu penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakai tata cara sholat, ya, sholat. Makanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh untuk apa? Sholat. Karena sholat itu pun juga dia kunci dari amalan-amalan yang lainnya, kan kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ritual yang diajarkan dalam Islam apa adalah sholat. Sholat itu kayak gimana dulu gitu? Kita menyembah Tuhan, takbir, Allahu Akbar. Habis itu kita ruku, lalu sujud. Kan gerakannya ada gitu. Gerakannya ada. Tata cara penyembahan terhadap Tuhan semesta alam. Karena apa teman-teman semuanya? Kita ini diciptakan memang untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah ya. Jadi seperti itu. Lalu tata caranya seperti apa menyembah Allah ini? Maka kita ikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Nah, itu adalah tata cara penyembahan di dalam agama Islam terhadap Tuhan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi lagi maha suci. Ya, itu caranya diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara yang diajarkan oleh Nabi ini bukanlah cara yang baru, tetapi memang caranya para nabi. Nah, jadi ya kalau kita membuka di dalam Quran ya teman-teman semuanya, Quran surah Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah. Ya, Al-Maidah ya. Nah, Al-Maidah 48. Saya tampilkan. Oke.
Ya teman-teman semuanya, di sini ya teman-teman, kalau kita melihat ya tentang masalah, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepadanya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, ya, nih, untuk setiap umat di antara kamu, kata Allah, ada aturan jalan yang terang. Udah diatur setiap umat. Jadi jalan yang terang itu seperti apa? Para nabi mengajarkan penyembahan terhadap Tuhan semesta alam. Ya, jadi teman-teman, Islam itu adalah penyempurna ajaran para nabi terdahulu. Ada satu gerakan yang mana satu gerakan itu ya kita praktekkan di dalam sholat kita dan dipraktekkan oleh para nabi. Begitu cara sembah yang betul. Ya, itu dulu yang kita harus kaji. Kan seperti itu. Jadi memang penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala apakah dulu juga sholat? Enggak. Tadi ayatnya apa? Mereka mempunyai syariat sendiri-sendiri. Bukan berarti tidak menyembah Tuhan umat Islam. Mereka mempunyai syariat sendiri-sendiri. Ya, ada aturan sendiri-sendiri dari agama Samawi ini. Yang sebelum-sebelumnya aturannya seperti apa? Silahkan, kan kayak gitu. Ya, teman-teman semuanya, mungkin itu yang saya sampaikan sebagai pembuka masalah penyembahan ya. Penyembahan yang benar itu seperti apa, terus ritualnya seperti apa, nanti akan saya sampaikan ke Joseph setelah sesi ini ya. Sekalian juga sesi pertanyaan. Ada ini ya teman-teman semuanya, ada yang mau saya tanyakan kepada Joseph nanti tentang berkaitan masalah penyembahan. Cuma waktunya ini belum sampai ke pertanyaan. Karena Joseph akan memulai melempar pertanyaan dan menyanggah narasi saya dulu, lalu saya jawab, dan setelah itu baru saya bertanya kepada dia. Oke ya teman-teman, terima kasih. Ambil pulpennya, ambil cemilannya, ambil kopinya, mari simak. Mana ini? Belum muncul. Oke, ya baik. Terima kasih ya. Ustadz Yusuf sudah memberikan gambaran apa-apa dan ternyata kesimpulannya sama seperti Nandar, saya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi begini Ustadz Yusuf, tadi ada beberapa poin yang saya catat. Dibilang yang pertama gini, ketika kita membahas tentang penyembahan, balik lagi di awal saya sudah bilang bahwa di dalam perjanjian lama dan secara definitif menyembah itu bukan bagaimana manusia mau seperti apa penyembahannya. Karena ini kita tidak berbicara aturan sendiri, betul nggak teman-teman? Yang punya aturan, yang punya hak prerogatif itu Tuhan. Sama seperti kalau kita analogi raja. Raja mau rakyatnya mau menghormati kayak gimana, kalau tidak sesuai dengan keinginan raja, raja tidak akan menganggap itu sebagai penghormatan, betul nggak teman-teman? Tidak bisa seenak jidat. Contoh, saya datang kepada raja. Oh, menurut saya menghormati raja dengan membungkuk. Ternyata raja tidak mau dibungkukkan. Yang saya datangi ternyata rajanya Islami sekali misalkan. Karena dalam pandangan Islam, ruku dan sujud hanya kepada Allah. Sedangkan raja tersebut tidak mau dirukukan. Maka itu bukan bentuk penghormatan. Itu contohnya. Jadi bagaimana Allah mau disembah, ini harus dari Allah sendiri. Nggak bisa dari manusia. Contoh, saya ambil dalam perjanjian lama. Ketika Tuhan Allah berfirman kepada Musa dalam perjanjian lama, Keluaran 25, bahwa Musa sendiri diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk membangun membangun kemah suci untuk melakukan persembahan. Inilah akar kata menyembah, yaitu persembahan. Ya, menyembah Tuhan. Bagaimana Allah berfirman kepada Musa dengan adanya kemah suci? Ya, kemudian di dalam kemah suci ini jangan lupa bahwa ada meja sajian. Engkau harus membuat meja dari kayu. Ini yang disebut dengan altar, Ustadz. Nah, kemudian juga ada kemah suci, ya. Nah, perhatikan, semua ini adalah aturan. Bahkan kalau kita buka dalam kitab Imamat, contoh di dalam Imamat 1, setelah Tuhan Allah di dalam Keluaran memerintahkan bagaimana cara menyembahnya dengan cara membangun kemah suci, maka di dalam Imamat ini Tuhan kemudian melakukan yang namanya perintah untuk bagaimana caranya melakukan kurban
memanggil Musa lagi. Bagaimana caranya menyembah, yaitu dengan adanya kurban bakaran. Ada kurban sajian. Lengkaplah tadi 3 unsur utama saya, yaitu imam, altar, dan juga kurban. Ya, dan inilah yang ada di dalam prinsip kekristenan, terutama gereja Katolik. Kalau dalam gereja Katolik, ini ada semua ya. Kalau kita lihat perayaan Ekaristi, itu ada semua. Ada imam, ada ya, ada altar, ada ya. Contoh perayaan Ekaristi ya. Perayaan Ekaristi itu Ustadz Yusuf dan teman-teman semuanya itu mencakup 3 hal yang tadi yang ada dalam perjanjian lama. Ya. Lihat di sini saya tampilkan datanya. Dalam perspektif gereja Katolik ini yang ada. Semuanya lengkap dalam perjanjian lama juga tetap masih ada karena namanya penyembahan itu tidak akan berbeda-beda. Yang namanya ketentuan Allah itu tidak berbeda-beda. Allah mau disembah seperti ini ya seperti itu. Nah, inilah imam. Seorang imam, kemudian altarnya ya. Kemudian altar, dan inilah kurban yang dipersembahkan, yaitu Yesus Kristus sebagai satu-satunya kurban yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ini adalah penyembahan yang sempurna, yaitu perayaan Ekaristi. Inilah bagaimana yang disebut dengan penyembahan secara Abrahamik dalam perspektif kekristenan yang adalah keberlanjutan dalam Yahudi. Nah, sekarang saya mau bertanya. Kalau tadi Ustadz bilang katanya dalam Islam, dalam surah Al-Ma'idah 48, bahwa cara para nabi terdahulu adalah juga sholat, saya mau bertanya, apakah sholat nabi-nabi terdahulu sama seperti Muhammad, sama seperti Islam sekarang? Kalau sama, saya minta datanya seperti apa? Karena sekali lagi tadi Ustadz sempat bilang, oh ada caranya masing-masing. Tapi ya saya nggak tahu caranya seperti apa. Itu harus ada datanya. Sementara tadi saya sudah bilang, yang namanya penyembahan itu tidak boleh dari aturan sendiri-sendiri. Harus dari Tuhan Allah yang memerintahkan. Sementara kalau dalam Islam, kita lihat dalam narasi di sini, pada mulanya Islam itu sholat 50 kali, teman-teman. Bukan 5 kali. Awalnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah bukan 5 kali, melainkan 50 kali. Tetapi ternyata ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, meminta untuk kembali kepada Allah dan meminta keringanan. Ini kan artinya kurang ajar. Masa manusia mau mengatur Allah? Ini bagaimana? Cerita ternyata utusan bisa mengatur atasan gitu loh. Kalau mereka kan bilang Yesus hanya utusan. Utusan tidak lebih besar daripada yang mengutus. Loh, ini ternyata bisa, utusan itu bisa mengatur atasan. Kalau teman-teman yang hidupnya atau mungkin bekerja dalam lingkup militer atau semacamnya, mana bisa? Kalau atasan sudah memberi perintah, bawahan itu sudah tinggal siap melaksanakan, tidak ada yang namanya protes apalagi sampai merevisi. Tapi dalam Islam ternyata bisa direvisi. Silakan nanti tolong dijelaskan. Terima kasih. Ntar Ustadz, aku balik gambar dulu. Bisa, agak lama. Bentar. Nah, Oke. silakan. Baik. Diterima dulu. Saya akan jawab ya apa yang dikatakan oleh Joseph, bahwa dia bertanya bagaimana para nabi itu menyembah Tuhan semesta alam. Nah, kayak gini, Sep ya. Kau kan minta data. Baik, aku akan tunjukkan datanya dari Bible maupun Al-Qur'an. Mari ya kita ke Abraham dulu. Nabi Abraham. Jadi Abraham ini adalah nabi, atau Ibrahim ini adalah nabi yang kami akui, ya. Dan saya ambil ceritanya di Kejadian 24 nomor 52. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Ingat, di sini Abraham sujud ya. Oke? Nah, terus hal ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semuanya, di dalam Quran. Surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Apa tadi sholat? Ya, salah satu ritualnya sujud. Oke? Terus juga ya teman-teman, mari kita keluar dari Abraham serta ke Musa. Musa di Keluaran 34 nomor 8. Ya, di dalam Bible Joseph. Bagaimana bunyinya? Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah Tuhan. Ya, Musa pun juga sujud menyembah.
Musa berlutut ke tanah lalu sujud. Nah, hal ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, ya, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, lagi-lagi tegakkan sholat. Nabi Musa juga melakukan gerak sujud. Oke? Terus lanjut ke zaman Daud. Daud di 1 Tawarik 29 nomor 20, kemudian Daud berkata kepada segenap jemaah itu, pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka mereka segenap jemaah itu memuji Allah nenek moyang mereka, dan kemudian mereka berlutut lagi-lagi sujud, ya, Daud, ya, kepada Tuhan dan kepada raja. Terus ya teman-teman, lanjut ke zaman Nabi Ezra. Nabi Ezra di Nehemia 8 nomor 6, ya, lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin. Nah, ya, jadi ritual yang benar itu kata para nabi, dia mengucapkan ya Allahu Akbar, lalu disertai menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Oke? Nah, itu ya penyembahan yang betul. Terus ya lanjut ke Yesus. Matius 26 nomor 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud Yesus. Ajaran para nabi itu sujud. Makanya di mana umat Islam diperintahkan untuk sujud? Mari kita ke dalam Quran surah Al-Baqarah. Ya. Sabar teman-teman. Al-Baqarah. Nih, ayat 43. Mana sih? Sabar. Al-Baqarah 43 ya. Saya hanya menyampaikan sedikit. Intinya kayak gini ya teman-teman semuanya. Penyembahan yang benar itu ya nanti saya tampilkan aja ya. Al-Baqarahnya nanti saya tampilkan. Jadi penyembahan yang benar itu kawan-kawan semuanya, ritualnya itu yang diajarkan oleh para nabi, satu pegang dulu ya. Yang ritualnya bersujud. Oh, nanti kan ada pula alasannya ya. Jadi ada di luar Islam juga bersujud. Nah, kalau sama-sama bersujud, bagaimana tata cara yang di luar agama Islam? Apakah sama atau tidak? Kan kayak gitu. Apakah yang disembah sama atau tidak? Itu pula kita bahas nanti. Tapi di sini penekanannya cara beribadah kepada Tuhan itu yang betul menurut para nabi itu adalah dahi sampai ke tanah, yaitu sujud. Agama mana yang melakukan sujud? Silahkan dinilai. Ya, itu jawabannya. Ya, Sep ya. Silakan. Aku nggak nanya dulu. Belum ya ini. Oke, terima kasih Ustadz Yusuf. Ya, jadi agak rancu ya, masih belum dapat saya. Kenapa belum dapat? Oke, saya mengerti poinnya. Ya, saya mengerti poinnya sujud. Tapi dari semua gerakan sholat hanya sujud. Apakah tidak ada i'tikal, tidak ada yang namanya ruku, tidak ada namanya i'tidal, tidak ada namanya duduk di antara dua sujud? Ayo, apakah sholat hanya sujud saja? Terus tadi di akhir Ustadz Yusuf bilang dengan closing, dengan percaya dirinya mengatakan, apakah agama yang sujud itu? Siapakah agama yang sujud itu? Silahkan dijawab. Ya saya jawab. Sebelum Islam datang ribuan tahun, agama paling tua di muka bumi, Hindu dan Buddha pun sujud. Apakah sujud sudah pasti menyembah? Belum tentu. Kalau teman-teman lihat dalam tradisi, contoh, dalam pendekatan budaya. Kalau orang Jawa sungkeman, sujud sama orang tua. Apakah itu juga menyembah? Belum tentu menyembah. Jadi kategori gini, kalau di dalam Alkitab tercatat sujud menyembah, itu karena mereka hadir di hadapan hadirat Allah. Kalau Anda bawa keluaran tadi, kita lihat di dalam keluaran 34 ayat 8. Kenapa Musa berlutut dan kemudian sujud ke tanah?
Karena Musa mendapatkan 2 loh batu. Dia naik ke Gunung Sinai di hadapan Allah, dia sujud. Allah betul-betul hadir, maka mereka bersujud. Kalau Anda baca di dalam Kejadian 24 ayat 52, kenapa Abraham sujud? Karena Abraham ditampakkan sosok Allah, yaitu teofani. Ya, kalau Anda baca lagi ketika Abraham didatangi oleh 3 sosok malaikat, teman-teman tahu kan? Abraham sujud kepada malaikat itu karena hadirat Allah hadir. Ini justru yang saya tanya kepada Nandar kemarin, Ustadz. Kalau Anda pakai ayat ini, semakin bubruklah Islam. Kenapa? Abraham, Musa, ya, itu tidak ada yang sujud melihat mana arah Mekah. Tidak. Kenapa? Sekali lagi Ustadz, kalau baca ayat itu jangan dipotong-potong. Mereka sujud karena mereka mendapatkan penglihatan akan Allah itu sendiri. Musa bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, mendapatkan 2 loh batu. Abraham bertemu dengan Tuhan Allah. Daud pun sama, dalam 1 Tawari 29-20 mengajak pada segenap jemaat untuk sujud melutut kepada Allah, karena disitulah kemah suci tadi, tempat kenisah Allah, hadirat Allah. Nah sekarang pertanyaannya begini Ustadz, ya bukan pertanyaan, sorry. Garis besarnya ketika mereka sujud, itu hadirat Allah itu ada, pasti ada. Ya, dan perhatikan, sujud itu bukan berarti menyembah, karena sekali lagi, ya perhatikan teman-teman. Di sini saya tampilkan data bahwa ternyata nggak cuman Islam. Ya, kalau misalkan sujud-sujud saya malas bahasnya. Kenapa? Mohon maaf teman-teman kita, saudara-saudara kita setanah air yang Hindu, Buddha itu juga sujud gitu loh. Ya, mengelilingi suatu bentuk bangunan lagi. Apakah artinya mereka menyembah juga? Apakah mereka bagian dari Abrahami? Kan tidak. Ini adalah cara mereka bertemu dengan Sang Hyang. Ya, gitu loh. Nah, kemudian gini. Saya sudah tadi bilang, kalau masalah ritual-ritual itu urusan belakangan. Nih, kalau kamu baca dalam Keluaran, itu Musa di hadapan kemuliaan Tuhan, makanya dia bisa sujud. Loh, kalau Islam sejak kapan Allahnya hadir di masjid? Allah itu hanya ada di Baitullah, di Mekah, ya kan? Bahkan kalau ngomongin Kristen, Kristen juga ada sujud rebah ke tanah nih, para imam kami yang ingin ditahbiskan. Ini bukan sujud lagi, ini sudah rebah ke tanah. Merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bukan hanya sujud nonggeng. Dan bahkan kalau Ustadz Yusuf mau tahu, Yesus itu nggak cuman kalau pakai Yesus ya. Kalau teman-teman mau ikut Yesus, katanya kita mencintai Yesus karena kami mengikuti Yesus. Ya udah, kalau gitu Yesus nyanyi. Kalian juga nyanyi dong. Gimana? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Gimana? Islam mau nyanyi? Kan nggak gitu ya. Jadi gini Ustadz, saya kembalikan. Di dalam Keluaran bab 25, ya, ini ada bagaimana tata cara menyembah. Bagaimana cara menyembah ini? Ada kemah suci, ada persembahan khusus. Ini Musa. Ini ada meja roti sajian. Kemudian kalau kita balik ke Kejadian 18 misalkan. Abraham pun menyembah Tuhan Allah dengan mempersembahkan roti dan anggur melalui Imam Agung Melkisedek. Sekarang pertanyaan saya, kalau Ustadz Yusuf pakai data yang tadi dalam Al-Quran, Al-Baqarah yang nanti ditunjukkan, saya nggak tahu Al-Baqarah berapa. Kemudian tadi Ustadz sempat bilang dalam Ibrahim ayat 41 katanya ya, kalau tidak salah. Rabbana taqabbal doa, jadikanlah anak-anak cucuku orang-orang yang sholat. Nah sekarang pertanyaan saya, tadi belum terjawab. Sholat seperti apa yang sehingga Ibrahim 25 nabi dari Adam sampai dengan Muhammad itu mempunyai tata cara yang sama? Kalau beda ya berarti beda-beda, bukan menyembah namanya. Karena tadi saya sudah ajukan analogi. Menyembah itu nggak boleh ngasal-ngasalan. Ya, silakan dijawab. Bentar. Bentar ya. Belum waktunya. Ya. Oke ya teman-teman semuanya. Pertanyaan Joseph dulu yang saya ini ya, yang saya jawab. Pertanyaannya, apakah para nabi sujud seperti orang sholat sekarang? Kan kayak gitu. Harus ada Allahu Akbarnya dong. Terus juga harus ada tahiyatnya dong. Kan kayak gitu. Harus ada ruku. Itu semua ada aturannya ya kawan-kawan. Kalau kita merujuk ke dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 ya teman-teman semuanya. Di sini kita diperintahkan untuk tegakkan sholat ya. Lalu tunaikanlah zakat
dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Oke? Ini ayatnya. Perintah untuk sholat gitu. Jadi diperintahkan untuk sujud dan rukuk. Saya agak heran dengan Joseph. Katanya tadi ngajak saya bahasan tentang masalah iman yang agamanya Abrahamaik. Kok Hindu-Buddha dibawa gitu? Itu yang saya bikin heran. Coba ada nggak yang katanya agama dari Abrahamaik yang juga ikut sujud? Setahu saya ya itu hanya Kristen Ortodok. Oke? Kristen Ortodok, dan itu mereka ya melakukan ibadahnya dengan cara bersujud. Makanya saya bilang, ya, kalian menyembah yang mana dulu? Itu yang akan kita bahas. Makanya maunya larinya ke konsep ketuhanan. Kalau kita kan menyembah Tuhan semesta alam. Nah, penyembahan yang dilakukan oleh para nabi dengan cara sujud tersebut, apakah ketika para nabi itu menyembah langsung nongol Tuhannya? Kan kagak. Maunya Joseph kayak gitu, Tuhan ada di masjid langsung, kan gitu. Di dalam masjid maunya dia doang, teman-teman, kayak gitu kan. Harus kelihatan tuh Tuhan bagi Yosef, mungkin kayak gitu ya. Jadi carikan yang Abrahamaik, kawan ya. Sujud. Aku mau bertanya samamu nanti nih ya. Coba kita buka dulu, kau buka jelaskan Nehemia 8 nomor 6. Nih, aku mau bertanya. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini diajarkan oleh para nabi di kitabmu. Ini ritual siapa yang meniru? Biar saya bilang meniru ritualnya. Kenapa? Ini adalah ritual cara para nabi terdahulu menyembah Tuhan. Coba kau jelaskan sama aku apa maksudnya. Ini ritual siapa? Ya, itu pertanyaan saya. Yang dia mengangkat tangannya lalu mengucapkan Allahu Akbar. Lalu semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian berlutut lalu sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini ritual para nabi ya, dari kitab kamu. Tolong kamu jelaskan tentang hal ini ya. Saya pengen tahu ritual siapa itu. Oke? Nah, teman-teman semuanya ya, kalau kita melihat ritual Islam kita ya, seperti sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli ya. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Masalah angkat tangan ya, itu ada dasarnya kami. Semua diajarkan oleh Nabi. Oke? Nggak sembarangan. Lalu saya mau tanya, ritual Kristen khususnya Katolik ya, Katolik seperti mencium patung Yesus dan Bunda Maria, ada nggak diajarkan Yesus? Katolik, saya punya videonya, mencium patung dan juga mencium patung Bunda Maria, Yesus dan Bunda Maria, itu ada nggak diajarkan oleh Yesus? Kasih saya datanya. Di mana Yesus mengajarkan mencium patung? Silakan ya. Itu aja penyampaian saya. Dan tolong ya dijelaskan Nehemia 8 nomor 6 tadi. Silakan. Aku ambil air minum dulu ya, Sep ya. Sambil ini aku dengar di handset. Diterima dulu tapi bentar dulu sebelum ini. Oke. Biar berjalan waktunya. Ntar ya. Nah, ini. Di mute dulu kali, takut bocor nanti. Oke, baik, kita jawab ya. Mengenai Nehemia 8 ayat 6. Dari tadi bahas sholat. Saya tadi sudah bilang, kenapa akhirnya saya bahas Hindu-Buddha? Simak baik-baik penjelasan dan narasi saya, teman-teman. Gerakan, perhatikan, gerakan atau gestur tubuh apapun ketika menyembah Tuhan, itu bukan format yang wajib.
Makanya coba kalau orang menyampaikan sesuatu tuh pahami dulu konteksnya. Makanya saya tadi kan juga pakai analogi ketika tradisi Jawa, budaya Jawa misalkan, ya, adat Jawa ketika mau menikah pasti sungkeman dulu. Sungkeman itu kan sampai sujud, ada yang mencium kaki orang tua, betul nggak teman-teman? Nah kalau cuman modal sujud, cium-cium, itu sudah sama dengan menyembah. Loh kalau gitu berarti kita menyembah orang tua gitu. Jadi jadi apa artinya? Bukan konteks khusus, bukan menjadi kewajiban, gerakan atau gestur itu. Kalau tadi ditanya, apakah orang Kristen juga sujud? Loh, sebelum Islam datang, wah ini mancing-mancing Joseph. Saya ini punya data itu lebih banyak daripada Muhammad. Nih, perhatikan. Teman-teman bantu tap-tap layar ya, supaya nggak rungkat. Nah ini, nih, ini sholat nih, Katolik nih. Nah, lihat nih sujud nih. Ini sakramen Maha Kudus, mereka sujud 600 tahun setelah Katolik kopi tara bagaimana kami berdoa khususnya dari Ordo Maronite. Sorry, dari Ritus Maronit. Lalu sekarang, tadi dipertanyakan, kita kan lagi bahas Abrahamik, kenapa jadi Hindu dan Buddha? Makanya jangan bahas gerakan. Kan tadi saya sudah bilang, gerakan itu bukan menentukan cara bagaimana beribadah. 3 unsur utama ini dari kemarin Nandar pun nggak berani nyentuh. Betul nggak teman-teman? Betul nggak Kak Mila dan teman-teman semuanya yang nonton kemarin? Unsur penyembahan yang benar itu mau kamu mau sujud, mau berlutut, mau apa itu nggak jadi masukan. Nih unsur dulu, 3 unsurnya nih. Unsurnya, imam pertama, kedua altar, ketiga kurban. Ini saya sudah 2 ronde, saya sudah tanya sama Ustadz Yusuf, Islam ada atau enggak? Karena dalam perjanjian lama, nih lihat, kalau Anda bahas Nehemia tadi, Nehemia 8 ayat 6, nih ayat 6, Ezra itu nggak lagi buka Al-Quran. Ezra itu buka Taurat, ngebaca Taurat dan perayaan Hari Raya Pondok Daun. Yang Ezra pimpin membacakan Taurat, bukan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sekarang saya tanya sama Ustadz Yusuf Pei, saya hormati bagaimana Islam menganggap ustadz-ustadz dan kiai ulama itu punya ilmu agama. Islam yang awam juga jujur jawab sama saya. Syarat menjadi imam sholat itu ada nggak? Ini Ezra ini tidak wudhu, tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi imam sholat, kok kalian samakan Ezra ini sholat seperti Islam? Baca dong, Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk keperluannya itu, di sebelah kanannya berdiri Matia, Sema, Anaya. Lu imam apa keroyokan? Ini kalau pakai ayat ini, Ezra itu ngimamin ada Matia, ada Sema, ada Anaya, Uria. Sedangkan imam dalam Islam itu satu, mana ada didampingin. Ngaco, makanya jangan pakai ayat Alkitab untuk membenarkan, ya. Kenapa? Karena begini, kalau Anda mau pakai ayat ini makin jelas bahwa di dalam Islam tidak ada yang namanya imamat. Ya, perhatikan, tidak ada yang namanya imamat. Oke, jadi tolong dijawab dulu penyembahan yang benar, imam, altar, dan kurban Islam mana? Ya, saya bisa buktikan Musa mempersembahkan kurban bakaran, Elia mempersembahkan kurban bakaran, Yakub mempersembahkan kurban, Abraham mempersembahkan kurban, sebelum akhirnya kurban anaknya yang tunggalnya itu Ishak digantikan dengan kambing jantan, semua mempersembahkan kurban. Perjanjian lama semua mempersembahkan kurban, bahkan di dalam Ibrani dikatakan apa? Ibrani 10 dikatakan hukum Taurat adalah bayang-bayang dari apa yang datang, sedangkan wujudnya sendiri adalah Yesus Kristus. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal baik yang akan datang, dan bukan wujud dari hal tersebut. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Jadi dalam perjanjian lama semua mempersembahkan kurban. Adakah Islam setiap berdoa mempersembahkan kurban? Jawab. Kemudian saya tanya, ketika Anda mau berbicara mengenai doa, mengenai sholat, atau Anda bertanya mengenai gereja Katolik, ini cara orang Katolik beribadah. Ya, karena waktunya nggak cukup, nanti tambahan. Jadi tolong dijawab dulu tadi, sholat itu bagaimana? Apakah mereka sama seperti Muhammad sholatnya? Silahkan dijawab.
Oke ya teman-teman semuanya. Saya agak heran gitu dengan Joseph ini. Ketika saya minta jelaskan Nehemia, dia kesana kemari gitu. Ah, lalu jawabannya Nehemia sedang tidak buka Al-Quran. Jawaban jawaban macam apa gitu? Nehemia sedang tidak buka Quran. Ini jawaban apa sih? Yang aku minta kamu jelaskan di situ, ya ritualnya seperti apa, kan kayak gitu. Terus ritual itu apa maknanya, dan siapakah yang menirukan ritual tersebut? Ya, itu yang saya tanya. Kok malah ngomong jawabannya saat itu tidak ada Ezra lagi buka Quran? Mana jawabannya? Kan kayak gitu. Terus terkait dengan cara, kata Joseph. Cara. Tadi, kalau kamu menghadap seorang raja, dikatanya kan ya di depan tadi, di bagian apa? Di bagian opening. Kalau kamu menghadap raja, raja itu maunya menyembah caranya seperti apa? Kan kayak gitu. Baru dia berkenan. Kan seperti itu. Kalau dia sujud, raja itu tidak berkenan, ya nggak mau kan raja. Artinya penting kan ritualnya. Nah, pertanyaannya, ritual cium patung pun mana penjelasannya? Iya, adakah para nabi atau Tuhan semesta alam mewahyukan mana dalilnya mencium patung kan gitu? Mm-mm. Itu yang saya tanya kawan ya. Dari tadi itu yang saya tanya. Gini aja ya, saya nggak mau buang-buang waktu saya ya kawan-kawan. Saya pengen dengar jawaban Yosef seperti apa. Kalau masalah bakaran korban itu bukan ibadah wajib ya. Bukan ibadah wajib dalam Islam. Korban ada gitu. Yang kita bahas ini penyembahan. Tata caranya, ritualnya, bahkan apa yang disembah. Kan kayak gitu poin kita. Tata caranya seperti apa. Lah coba, adakah ritual yang diajarkan oleh Yesus? Karena Yesus itu utusan Bapa agar mencium patung. Itu dipikir gitu ya. Dipikir gitu. Kayak gimana? Katanya kan pengikut Yesus, seharusnya Anda mengikuti Yesus, kawan. Nah, ini berkaitan tentang yang tadi, teman-teman. Saya masih agak heran sama Joseph ini. Masa nggak bisa dia ngejelasin Nehemia 8 nomor 6 ini? Lalu Ezra memuji Tuhan Allah. Allah yang maha besar. Ini kitab Kristen ya. Dan semua orang menyambut dengan amin amin. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ini siapa yang melakukan? Adakah dilakukan oleh Kristen? Tadi ritualnya Joseph mau membuktikan dengan video potongan. Kagak ada nih ritualnya yang kayak gini Kristen. Gak ada. Gak ada, Sep. Yang kau tunjukkan tadi, karena bukan cuma satu di sini, bukan cuma sujud disebutkan ritual itu ya. Ritualnya ngangkat tangan juga, bukan cuma sujud. Sujud memang ada dua, sujud penghormatan dan sujud penyembahan. Harus ku akui itu, sujud penghormatan dan sujud untuk penyembahan. Sujud itu hanya untuk Allah gitu. Dan sekarang setelah syariat Islam datang ya, sujud kepada manusia nggak boleh. Gitu, Sep. Oke? Lalu kau kayak gimana menjelaskan Nehemia 8 nomor 6 itu? Siapa yang melakukannya di kitabmu itu? Ezra memuji Tuhan sambil mengangkat tangan dia, Allahu Akbar, kata Ezra. Lalu yang di belakang Ezra, amin, amin, kata di belakangnya. Setelah itu mereka berlutut, lalu sujud ke tanah. Itu siapa tuh yang melakukan gitu? Ya, tolong kamu jelaskan ya. Jawaban kamu tidak jelas dan ya aku mau jawab apa lagi, pertanyaan kamu udah terjawab masalahnya. Bingung udah saya ngomongnya teman-teman. Ya, habis gitu. Saya paparkan semua untuk Joseph. Artinya kayak gini saja ya. Di dalam umat Islam itu ada dalilnya setiap ritual yang dilakukan untuk keagamaan. Joseph bertanya, apakah ada spesifikasi imam? Betul. Dia harus banyak baca Quran dan fasih lidahnya. Oke? Nah, tuh betul. Itu spesifikasi imam di masjid. Silakan kau mau ketawa atau mau apa, itu nggak penting gitu. Ya,
Gak penting. Kenapa saya bilang gak penting? Bukan pembahasan kita tentang masalah menyembah. Silakan diterima. Oke. Saya lanjut ya. Nehemia ini kan tadi saya sudah jawab ya. Kenapa diulang-ulang lagi? Ini kan Nehemia. Dan saya bacakan dari ayat sebelumnya di ayat 5. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuatnya, perhatikan makanya. Di sebelah kanannya berdiri Matitya, Sema, Anaya, Uria. Bayangkan, saya gambar posisi orang sholat. Ini contoh ya. Ini orang, ini makmum. Saya kan mantan Islam. Ini makmum. Ini saf, ini satu saf, ini saf. Kau bayangkan di sini tertulis kalau misalkan Ezra mengikuti cara Islam, sejak kapan imam di dalam Islam itu didampingin oleh orang sebanyak ini? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di sebelah kirinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lu mau keroyokan sama Allah, mau ketemu Allah keroyokan. Makanya gue bilang mereka tidak membaca Al-Quran. Kenapa baca di sini? Di ayat 9-nya. Wah, benar nih Islam nih, pelenggar nih. Di ayat 9 baca, mereka membacakan kitab itu Taurat Allah. Tadi kamu sudah akui. Di Islam, imam masjid itu harus fasih baca Al-Quran. Ini Al-Quran apa Taurat? Ngaco, makanya saya bingung kok kamu nggak paham-paham. Saya harus jelasin 2 kali, buang-buang waktu. Kalau kamu bilang katanya di Islam sujud itu nggak boleh ke manusia, sudah disempurnakan, pret nih. Kau berantem dulu sana sama Habib Bahar nih. Ini sujud ke Habib Bahar. Video santri cium kaki Habib Bahar. Waduh. Atos. Angel. Islam. Ini sujud sama Bahar gimana? Mau bilang apa ini? Bukan Islam ini. Jadi gini teman-teman. Tolong Ustadz Yusuf PI. Saya ini sudah nggak mau buang-buang waktu. Justru saya nggak mau buang-buang waktu, karena kalau saya menjelaskan itu pasti jelas. Dengerin, dalam kepercayaan kami dalam iman kekristenan yang sejati, orang sujud, orang cium itu belum tentu menyembah. Kalau ada orang Katolik cium patung, itu bukan bagian dari penyembahan. Penyembahan kami pada saat perayaan Ekaristi. Pak Ustadz Yusuf PI, kalau berkenan, tanya sama orang Katolik yang jujur. Kalau nggak percaya sama saya, ya udah nggak apa-apa. Tanya sama orang Katolik yang jujur, tanya. Apakah kalau kamu lagi Ekaristi, lagi misa, pernah nggak kamu tiba-tiba cium patung? Jadi kami mencium patung itu, kamu katakan katanya tidak pernah dilakukan Yesus. Kalau Yesus nggak pernah main HP, kita nggak jadi main HP. Hah? Sekarang saya tanya sekarang. Tadi kan sudah di awal, tadi saya tanyakan. Sholatnya Islam, pakai data tadi saya. Sholatnya Islam awalnya 50 kali teman-teman. Tapi dapat diskon. Muhammad nego sama Allah. Didiskonlah jadi 5. Nah tadi kan Ustadz sudah mendengar analogi saya. Yang namanya kerajaan, raja. Kita anggap Allah Tuhan itu raja. Karena memang kan Malikul Amlak. Tuhan itu raja di raja. Yesus kami itu raja di raja. Allah kami raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Raja memerintah kepada rakyatnya. Kalau kamu mau ketemu raja harus hormat. Sama seperti kamu mau ketemu presiden harus pakai baju ini. Tentu setiap presiden negara berbeda-beda punya caranya tersendiri. Betul nggak teman-teman? Nah, yang mengeluarkan peraturan itu kepala negara. Rajanya sendiri, presiden sendiri. Sekarang sama dengan Tuhan. Tuhan mengeluarkan peraturan. Allah mau disembah dengan 3 cara. Ini nggak disentuh sama ucup. Orang Yahudi menyembah Allah dengan imam, altar, dan kurban. Orang Kristen, terutama saya sebagai orang Katolik, menyembah Allah dengan imam, altar, dan kurban. Mana Islam? Yang saya pertanyakan Islam. Jangan kemana-mana dulu. Islam mengaku bagian dari Abrahamik. Tunjukkan kalian bagian Abrahamik, atau kalau tidak, sekarang kita buat petisi, keluarkan Islam dari Abrahamik. Ternyata Islam tidak memenuhi syarat menyembah Allah yang benar. Anda bilang katanya, oh kurban itu tidak penting bagi kami. Wah, bisa-bisanya Anda meniadakan peraturan Allah dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ketetapan Allah tidak berubah. Dalam Mazmur tertulis, Tauratku hukum yang sempurna. Makanya Yesus berani mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Maka ketika menyembah, orang Kristen sama sekali tidak meniadakan 3 unsur tadi. Imam, altar, dan kurban. Sesuai dalam Keluaran 3:25, Imamat 1 sampai dengan Imamat 7. 1 Tawarikh 15, ketika diperintahkan untuk bernyanyi, Raja Daud menetapkan dari antara orang-orang keturunan Lewi untuk memimpin nyanyian. Bahkan mereka diperintahkan untuk mengiringi. Ya, ada musiknya, alat musiknya. Sekarang pertanyaan saya, dari 3 unsur tadi nggak pernah terjawab oleh Nandar dan Ustadz Yusuf yang sekarang saya hadapi. Kenapa Islam mau atau bahkan
sampai dengan detik ini diakui sebagai agama Abrahamik, sedangkan 3 unsur penyembahan tadi tidak sama sekali dipenuhi? Silahkan dijawab. Ya, jadi cium patung, sujud ke patung itu bukan lagi urusan penyembahan, itu devosi namanya Ustadz. Bedakan devosi dengan menyembah. Tadi Ustadz sudah sepakat penghormatan. Jadi jawab ya pertanyaan-pertanyaan saya tadi, silahkan. Oke teman-teman. Padahal kan tadi saya sudah mengunci Joseph pakai Al-Maidah ayat 48. Kan gitu. Setiap umat di antara kamu, ya, kami berikan aturan dan jalan yang kamu jadikannya satu. Ya, kayak gitu. Jalan. Mana nih? Jadi di sini, Sep, ya, nih Al-Maidah 48 tadi udah ku bilang samamu, ya, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang, sekiranya Allah menghendaki. Tuh. Jadi, Sep, ya, bukan seperti para nabi itu sholat seperti umat Islam, enggak. Mereka punya syariat tersendiri gitu. Perlu kamu tahu itu. Terus jawabannya kenapa? Kamu menjilat liur kamu sendiri. Enggak kamu bahas lagi. Tata cara penyembahan seperti apa? Kalau tidak sesuai tata caranya, maka Tuhan tidak akan berkenan. Sebagaimana kata kamu, ya seorang raja yang datang tadi. Bagaimana cara menyembah rajanya kalau rajanya nggak berkenan, caranya seperti itu? Maka ditolak, kan gitu. Artinya cara penyembahan itu penting. Nah, apakah seperti ini, Sep? Ya, penyembahan terhadap Tuhan kalian. Mohon maaf nih ya, saya harus tampilin gitu. Ah, apa kayak gini? Ah, apakah kayak gitu? Apakah tidak dilakukan seperti Yesus yang sujud, yang mengangkat tangan tadi seperti para nabi? Aduh, ya teman-teman semuanya. Kayak gitu, Sep. Jelaskanlah, tolonglah jelaskan sama aku masih menunggu kamu. Ya, menunggu kamu. Di mana ya para nabi atau Yesus mengajarkan cium patung kayak gitu. Ya, kayak gini. Karena ritual ibadah masalahnya. Ritual ibadah gitu. Kata kamu kalau ibadahnya ritualnya nggak cocok sama rajanya, nggak berkenan. Ya udah, ritualnya kamu jelasin kayak gimana? Apakah harus seperti ini? Cium patung itu apakah dari Yesus? Ada. Heran saya teman-teman, nggak dijawab terus pertanyaan saya nunggu-nunggu dari tadi gitu loh. Ya, tentang masalah hal itu. Makanya saya belum maju-maju teman-teman untuk mempertanyakan hal yang lainnya. Nah, di dalam Katolik ada Ekaristi, yaitu iman Anda. Terus masalah altar, kurban, ya. Kurban ada dalam Islam. Kan kayak gitu. Yang kita bahas ini bukan masalah kurban. Ya, kalaunya masalah kurban antara kurban Yahudi dan kurban Islam. Kalau kamu mau bahas. Terus juga ya, kalau kamu mau bahas ritual, bukan masalah kepenebusan dosa, bakaran, bukan. Tapi prakteknya kayak gimana? Itu pembahasannya. Kan yang kita bahas itu penyembahan kan? Kenapa kok bahas bakaran? Kalaunya masalah korban bakaran, di Islam juga ada kurban. Yang kita bahas ini ritual ibadah. Gitu loh. Kamu kesana kemari saya lihat dari tadi. Sampai-sampai dibilang Ezra tidak membawa Al-Quran, tidak buka Quran. Apa gitu loh. Ayo, silakan kamu jelaskan kepadaku. Caranya kayak gimana gitu biar Tuhan berkenan. Adakah Yesus, jawab ya, satu aja, adakah Yesus meritualkan cium patung seperti yang ku tampilkan ini? Sedap-sedap ini perpuluhan. Bukan. Oh, sukarela ini kolekte sedap-sedap. Nah, kan gitu Sep. Nah,
Jadi, apakah ada dicontohkan oleh Yesus? Kan junjungannya adalah Yesus. Maka wajib kita harus mengikuti Yesus. Kan kayak gitu kata kamu. Nah, berkaitan yang lain-lainnya, Sep ya. Masalah sholat yang katanya 50 waktu ditawar. Itu udah melenceng gitu loh. Coba kamu fokus ke tema tentang masalah apa yang kita bahas kali ini. Yaitu tentang masalah penyembahan kan. Bukan masalah apa yang lain-lainnya. Penyembahan, artinya penyembahan dalam Kristen, penyembahan di dalam Islam. Bagaimana ritualnya, siapa yang disembah. Gitu. Oke? Dah, tolong dijawab itu. Iya, lebar banget gitu. Kesana kemari dia. Dah, nggak dijawab ya tadi ya tentang video Habib Bahar nggak dijawab, tapi nampilin video ya sudah saya bantah tapi nggak apa-apa. Silakan di mute ya, terima. Oke, kamu nampilin video cium patung Yesus katanya. Itu saya tadi sudah bilang, bukan penyembahan. Penghormatan, ngerti nggak penghormatan? Jadi saya jelaskan konteks video itu. Yusuf PI tolong dengar. Itu pada saat ibadat Jumat Agung. Nanti di bulan April, perkiraan bulan April biasanya Jumat Agung. Itu ibadat penghormatan. Penghormatan, bukan penyembahan. Kalau kami pun mencium salib, gak ada orang Katolik satupun. Saya minta data ya. Nandar kemarin udah sekakmat bahas cium patung ini. Ada nggak orang Katolik seluruh dunia manapun mau tanya sama orang Jawa, Sunda, Batak, sampai orang Papua sekalipun, ada nggak mereka yang mencium benda mati? Itu benda mati loh, patung ya. Aku itu benda mati, itu hanya menghormati figur yang dilukiskan. Tapi apakah ada sampai mereka buang-buang duit berpuluh-puluh juta ngantri cuman modal cium patung atau cium batu, tiba-tiba hapus dosa, clear? Nggak ada. Dan perhatikan, saya tampilkan data. Nih, kalau di gereja Katolik itu jelas. Ibadah yang sejati itu bukan cium patung, perayaan Ekaristi. Kok kamu nggak berani bahas itu? Katanya itu bukan urusan kami. Ya kalau bukan urusan kami ya saya juga nggak peduli dengan jawaban kamu dong. Nggak bisa kayak gitu dong. Kita diskusikan supaya menambah wawasan. Nih, ya. Cara kehadiran Kristus dalam rupa Ekaristi bersifat khas. Kehadiran itu meninggikan Ekaristi di atas semua sakramen, bahkan di atas semua sakramen. Dalam iman kekristenan, Ekaristi itu paling utama. Artinya apa? Ini penyembahan yang sempurna Ekaristi, bukan cium-cium patung. Tadi kan saya di awal sudah bilang. Ini Islam lain, gatal lain yang digaruk ini. Ya. Kemudian saya jawab tadi Al-Maidah ayat 48 bilang katanya bahwa maka putuskanlah mereka dalam aturan. Kemudian apa? Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Loh, setiap umat diberikan aturan. Iya, yang menurunkan aturan siapa, Pak Ustadz? Kami di sini siapa? Allah. Pernah nggak ketika diturunkan aturan umat-umat sebelum Muhammad itu protes? Saya tanya, jujur. Pernah nggak di dalam perjanjian lama Abraham, Musa, Yakub mempersembahkan kurban, disuruh memerintahkan untuk dibangun altar dalam Keluaran 25 ini? Pernah nggak mereka protes ketika Tuhan Allah memerintahkan mereka untuk membangun altar dan mempersembahkan kurban, teman-teman? Mereka nggak protes, betul nggak teman-teman? Mereka nggak pernah negosiasi. Yang negosiasi itu Muhammad, katanya udah ngelebar. Loh kan ini tata cara ibadah kalian, menyembahnya kalian ya sholat, gimana sih? Menyembahnya kalian sholat. Makanya saya komentari, saya kritisi sholat ini tidak pernah datang dari Tuhan, tapi dari manusia, yaitu Muhammad. Kalau dari Tuhan, kalau dari Allah, Allah itu maunya disembah 50 kali. Namun awalnya Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah bukan 5 kali, melainkan 50 kali. Maka ketika Muhammad negosiasi meminta keringanan, pertanyaan saya, kalau kamu mengutip tadi di sepanjang ronde-ronde sebelumnya, saya catat kamu mengutip Abraham. Ini kan tanda tanya besar. Teman-teman sempat perhatikan nggak? Dia baca Kejadian 24, dia baca Keluaran, dia baca dalam Nehemia, dia baca dalam 1 Tawarikh. Pernah nggak Allah yang memerintahkan mereka untuk bersujud? Uniknya Pak Ustadz Yusuf PI, ketika Anda membaca ayat itu, Abraham, Daud, Ezra, siapa lagi? Mereka semua sujud karena kehendak mereka sendiri. Artinya apa? Itu alam bawah sadar. Tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan Allah. Sujudlah kamu. Beda. Poinnya saja sudah beda.
Tetapi Islam disuruh sujud katanya di Al-Quran disuruh. Padahal Allah itu memerintahkan bukan untuk sujud tetapi membangun kemah suci dalam Keluaran. Mempersembahkan kurban bakaran. Bukan untuk sujud. Kenapa? Karena gerakan itu bukan tata cara yang wajib. Mau sujud, mau berlutut, mau berdiri, itu cara berdoa penyembahan 3 unsur tadi. Ustadz tidak jawab. Nih, 3 unsur penyembahan. Imam, altar, dan kurban ini kemana? Islam tidak ada. Tolong dijawab. Ini yang jelas-jelas diperintahkan Tuhan Allah. Ini dalam 1 Tawarikh. Ini altar dan kurban, ini Keluaran. Dalam imamat, ini ada. Kalau sujud tadi, kalau Pak Ustadz baca dalam Kejadian, dalam 1 Tawarikh, dalam Keluaran, itu tidak diperintahkan. Tetapi Musa, Abraham, itu mereka begitu sendiri. Karena apa? Gerakan itu tidak penting. Makanya saya tadi sandingkan dengan teman-teman kita yang Hindu Buddha. Mereka pun sujud. Jadi sujud itu belum tentu menyembah Allah. Ya, coba begini, kalau misalkan masalah cium-cium, perhatikan. Kalau masalah cium-cium, kenapa di Islam juga cium batu? Itu aja. Kalau kami cium patung itu hanya sekedar devosi, penghormatan. Ya, dari tadi pertanyaan saya juga nggak dijawab-jawab tentang Habib Bahar, tentang sholat, ya nggak dijawab-jawab ini. Gimana Ustadz? Tolong dijawab ya. Ini saya sudah mencoba untuk menjawab ya. Saya sudah pakai data. Rematch. Oke, saya catat beberapa. Ya, saya mau tanggapi dulu yang akhir ini tentang masalah Habib Bahar. Kita lagi bahas persembahan kepada Tuhan, bukan Habib Bahar yang dibahas. Oke. Ngapain gibahin orang? Ya, gibahin orang. Saya nggak tahu urusan, nggak tahu gitu. Ngapain kau bawa Habib Bahar? Di sini kita sedang berdiskusi, bukan sedang bergibah gitu. Itu pertama. Ya, yang kedua, masalah sholat. Ini juga lari dari konteks yang kita apa? Yang kita bahas gitu teman-teman semuanya. Katanya tadi ya, ruku dan sujud itu adalah perintah manusia. Loh, tadi kan ayatnya udah ada. Asal ngomong kau. Nih, ya, mari baca. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kan gitu. Ada perintahnya untuk sholat gitu. Untuk mendirikan sholat, untuk ruku, untuk sujud. Lalu perintah dari Yesus mana? Cium patung. Penghormatan. Penghormatan katanya. Lalu ritual apa yang diajarkan oleh Yesus ke Katolik? Coba. Ritual apa? Sejak kapan Yesus mengajarkan ritual begini, ritual begitu dalam Katolik? Ya, sejak kapan itu? Apakah ada dari gereja pertama? Kata Yesus begini, kata Yesus begitu. Ada nggak? Cara menyembah Tuhan seperti apa? Ada nggak Yesus ngajarin? Cara menyembah Tuhan. Yesus meminta dan sujud. Cara menyembah Tuhan. Makanya saya bilang, ajaran yang benar itu adalah ajaran yang ritualnya sujud. Nah, nanti kalau ada beberapa agama, ibaratnya Kristen Ortodok kan kayak gitu, sektenya atau Islam, bahas Tuhannya, apakah sama yang disembah? Itu dulu yang kau fokuskan. Ini malah ke Habib Bahar, ke sholat, ya 50 kali tawar-menawar. Apa hubungannya dengan persembahan? Kita bahas persembahan ritual dalam agama. Kau yang bawa tema, kau yang kagak paham rupanya. Terus bahas kurban lagi. Di tempat saya juga ada kurban. Ritual kurban itu ada. Ya, tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas ini penyembahan dalam agama. Ya. Kalau di Yahudi kan korban bakaran katanya. Korban bakaran untuk apa? Menebus salah mereka. Kayak gitu saya tahu. Itu cara bertobat. Di Yahudi tahu saya. Yang kita bahas ini apa? Praktek yang diajarkan oleh Yesus di gereja Katolik. Coba. Sejak kapan pula Yesus mengajarkan ya kekatolikan? Sejak kapan?
Sejak kapan Yesus mengajarkan Ekaristi? Gitu. Atau mengajarkan misa? Kapan? Itulah Sep ya, habis ini kau sekali putaran lagi ya teman-teman. Habis ini Yosep ya. Habis ini Yosep menjawab, habis itu dia ya closing ya. Oke, baik. Berarti 10 menit Sep, kamu Sep. Oke. Habis ini itu aja dah. Aku nggak ngerti apa yang kamu sampaikan ya. Kurban lagi ke sholat, habis itu ke Habib Bahar, nggak ngerti itu aku. Yang ku ngerti kita lagi bahas tata cara penyembahan terhadap Tuhan. Jangan kemana-mana. Kau selalu saja melebar gitu. Makanya ku giring lagi. Bagaimana ritual di Katolik? Harus kau buka ritual di Katolik seperti apa. Nah nih ibaratnya Yesus ya menuangkan air darah Yesus 1 liter kayak gitu. Itu inikah penyembahan. Nah, kau tunjukkan kepada publik ajaran kau kayak gimana. Ini contoh Yesus ya. Kayak gitu. Isi alkohol kah atau apa kan kayak nggak tahu untuk apa, pengharum ruangan kah atau seperti apa gitu. Itu yang saya tanya. Saya pengen tahu bagaimana Katolik ritualnya di dalam gerejanya. Ada nggak dari pengajaran Yesus mencontohkannya? Kalau kita kan ada. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya, jadi sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Gitu. Udah 10 menit kau, 5 menit ini tanggapan. Tanggapi 5 menit closing. Ya. Oke, aduh, saya kira Yusuf PI yang digelarkan Ustadz ini sudah bisa belajar, ternyata nggak belajar. Oke, saya jawab dulu ya, Ustadz. Yusuf PI, hello, dengerin. Ini sengaja saya pakai lukisan ini, kaca patri ini. Ini Ekaristi. Ini Ekaristi loh. Ekaristi itu artinya apa? Membagi-bagikan, memecah-mecahkan roti dan anggur. Katanya, sejak kapan Yesus mengajarkan Ekaristi? Dengan sombongnya, maka bisa dilihat inilah kualitas ustadznya Islam yang sok-sokan ngomongin tentang Yesus. Bikin malu kan? Nih, saya tampilkan secara ayat. Ini lukisannya, ya. Ini perjamuan kudus atau Ekaristi. Nih ayatnya. Yesus menetapkan perjamuan Tuhan, ya. Nih, penetapan perjamuan Tuhan di dalam Injil Lukas bab yang ke-22 ayat ke-14 sampai dengan 23. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ini yang ada dalam gereja Katolik. Ya, kalau di dalam Islam, tadi kita lihat Ustadz Yusuf. Nih, contoh Katolik. Nih. خبزا بيديه المقدستين ورفع عينيه إليك أيها الله أبوه ضابط الكون. Itu roti. Loh, kalau ditanya lagi anggurnya mana? Tenang Islam. Nih, demikian juga dilakukannya dengan cawannya sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Inilah anggur. Ya, inilah anggurnya. Islam jangan tahu anggur yang dipakai untuk sakramen atau pada saat perjamuan kudus, sacramental wine, itu beda dengan alkohol wine. Makanya pemikiran kamu jangan minum alkohol mentang-mentang di dalam Islam. Apa yang diharamkan jadi halal. Tadi katanya di Islam ada kurban. Kurban lu dibagi-bagiin. Orang Israel, orang Yahudi dan orang Kristen, kurban itu kagak dibagi-bagiin, kurban hewan lo ya. Orang Israel perjanjian lama kurbannya kagak dibagi-bagiin. Islam berkurban, dagingnya dibagiin. Tahu sendiri kalau di dalam perjanjian lama kurban itu yang dinamakan kurban bakaran, dibakar sampai habis, baunya menyenangkan hati Tuhan. Itulah kurban bakaran, bukan kurban di Islam. Itu aja udah beda. Sekarang kalau misalkan Ustadz Yusuf membanggakan sholat dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-Baqarah, saya minta begini ya. Anda baca dalam surah Al-Baqarah, tegakkanlah sholat. Ada nggak di dalam Al-Quran? Ketika orang Islam sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar,
baca doa iftitah, ada nggak dijelaskan dalam Al-Quran? Gak ada. Pada saat ruku baca subhana rabbiyal azimi wa bihamd dan seterusnya, ada nggak? Nggak ada. Ini yang harus kita pertanyakan, ya. Kemudian kamu bilang katanya tadi saya bahas Habib Bahar udah nggak nyambung. Loh, Ucup, jangan framing-framing. Ingat gak tadi dia bilang apa? Di Islam itu datang menyempurnakan bahwa di dalam Islam tidak ada lagi manusia sujud kepada manusia karena dilarang. Nah, saya tampilkan videonya itu. Habib Bahar dicujud dan dicium oleh pengikutnya. Habib Bahar loh, Habib, bukan sekedar ustadz kayak kamu. Saya kan menanggapi, saya membantah. Makanya kalau nggak mau dibantah, jangan ngomong yang bikin saya bantah dong. Udah tahu Joseph pasti ada aja bantahannya, datanya banyak. Kalau cuma cium-cium patung mah ya ampun, saya sudah bilang itu bukan penyembahan, itu penghormatan. Dan Yesus pun dicium kakinya oleh salah seorang perempuan. Gak jadi masalah. Lagi pula itu bukan bagian dalam Ekaristi. Saya tadi sudah tampilkan. Ya, jadi ini kalau saya mau closing nanti, ini imam, altar, dan kurban nggak ada. Di Islam sudah diakui nggak ada. Terus kenapa kita bahas konsep Abrahamik? Jadi bukan penyembahan. Jangan salah, jangan dipotong temanya jadi salah paham orang-orang. Tema kita hari ini penyembahan Abrahamik seperti apa? Saya sudah jelaskan di awal. Orang Yahudi yang garis keturunan Abrahamik, orang Kristen yang Abrahamik secara rohani mengenal adanya penyembahan ada 3 unsur: imam, altar, dan kurban. Dalam gereja Katolik dikenal dengan perayaan Ekaristi. Sedangkan Islam tidak ada sama sekali. Ini yang harusnya dibahas. Tapi kamu malah kemana-mana cium patung, cium batu. Saya tanggapin cium Hajar Aswad aja nggak ditanggepin kan? Ya, oke. Jadi saya nggak dapat apa-apa. Sudah 2 orang, Nandar dan Yusuf PI, saya nggak dapat apa-apa. Penyembahan secara Abrahamik. Ya, jadi kita bisa simpulkan ternyata Islam bukan Abrahamik. Oke, closing ya, langsung ya berarti ya 5 menit ya. Oke, ya kita closing teman-teman, kesimpulan dari saya. Oke baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak terutama pada lawan berpikir saya Ustadz Yusuf PI ya. Sudah mau memperkenankan untuk menjadi partner saya dalam menunjukkan ternyata Islam got nothing to do with Abrahamic. Thank you. Ya, thank you Ustadz. Jadi saya nggak perlu mengotori tangan saya, tetapi berkat bantuan Ustadz sekali lagi, Islam has nothing to do with Abrahamic. Ya. Oke, tapi setelah kita mengucapkan terima kasih, mari kita simpulkan selama beberapa ronde tadi apa saja yang saya bahas. Saya tekankan dalam tema hari ini kita membahas tentang penyembahan Abrahamik. Apa saja yang dalam perjanjian lama, kita berangkat dalam perjanjian lama. Karena Abraham dikenal sebagai tokoh dan nabi dalam perjanjian lama. Maka dalam perjanjian lama, semenjak dari mulai Abraham, diperintahkan oleh Tuhan Allah, salah satunya yang kita kenal melalui satu peristiwa, yaitu kedatangan Imam Melkisedek. Sebuah tipologi yang nanti akan digambarkan dalam Ibrani 12. Ya, Melkisedek sebagai imam yang agung mempersembahkan roti dan anggur. Dari mulai situlah kemudian berangkat sampai kepada Musa. Dari situlah kemudian kita juga mengenal Musa, di mana Musa diperintahkan Tuhan Allah untuk mempersembahkan kurban bakaran yang sebelumnya Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci, yang di dalam kemah suci itu ada ruang maha kudus, ada altar, ada tabernakel, dan di dalam Musa juga Allah perintahkan dan tetapkan imam-imam dari keturunan Harun dan juga saudaranya Lewi. Dalam 1 Tawarikh 15 tadi, dalam Keluaran 25, kemudian dalam Imamat bab 1 sampai dengan Imamat bab 7, semua jelas ketentuan cara menyembah Allah. Teman-teman Kristen maupun Islam yang saya kasihi, perhatikan. Ketika Anda mempertanyakan apakah orang Kristen yang sejati tetap menyembah Allah sebagaimana dalam Abrahamik, maka kami jawab iya. Karena dalam kekristenan kami memiliki imam. Dalam gereja Katolik kami memiliki imam. Kami memiliki altar dan kami memiliki kurban. Imam yang adalah diutus dari Tuhan Yesus sendiri melalui para rasul. Dan para rasul itu mengutus para murid-muridnya sampai dengan detik ini. Itulah yang dikenal dengan suksesi apostolik. Para imam-imam itulah yang berhak untuk merayakan kurban. Sebab tidak seorang pun boleh merayakan kurban selain daripada imam itu sendiri. Sama seperti bangsa Israel. Kalau orang Islam belajar, atau boleh tanya Ustadz Yusuf sama Moreh.
Orang Israel, orang Yahudi tidak boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus sembarangan karena hanya imam-imam yang terpilih. Mereka mempersembahkan kurban itu pun ada aturan, ada runutan, tidak boleh sembarangan, dan itu cara mereka menyembah Allah. Bukan hanya sekedar dengan gerakan, mau itu sujud, mau itu cium, mau itu mengangkat tangan, mau itu ruku, mau itu berlutut. Semua itu hanya gerakan yang secara sadar. Tidak pernah Tuhan Allah dalam perjanjian lama memerintahkan sujudlah, tidak pernah. Semua itu atas dasar alam bawah sadar mereka. Maka sekali lagi, penyembahan Abrahamik yang sempurna hanya ditemukan dalam iman kekristenan berdasarkan Ibrani 10 ayat 1 yang dikatakan apa? Sebab hukum Taurat hanyalah bayang-bayang dari apa yang datang, sementara wujudlah adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah wujud dari akan datang, di mana di dalam Ibrani 4 juga dikatakan sebab imam besar, yaitu Yesus Kristus yang jadi sentral figur kami dalam perjanjian baru, sekaligus menggenapi apa yang dalam perjanjian lama, yaitu 3 unsur penyembahan, imam, altar, dan kurban. Maka sekali lagi teman-teman, kita bisa buktikan dari kesimpulan ini siapakah yang sebenarnya masuk dalam kelompok Abrahamik. Kita bisa simpulkan bahwa hanya sampai dengan detik ini Yahudi, yaitu salah satunya golongan Yahudi Rabinik yang sampai dengan detik ini mempertahankan dengan 3 unsur penyembahan, juga dengan kekristenan khususnya dalam gereja Katolik. Apakah kemudian kita menyambungkan ini kepada Yesus Kristus? Ya, sengaja saya memakai kaca patri ini. Inilah perayaan Ekaristi, inilah penyembahan dari 3 unsur, yaitu ada imam, ada altar, dan ada kurbannya, yaitu dirinya sendiri sebagai kurban anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah. Semua nabi-nabi menuruti perintah Allah. Musa mendapatkan perintah Allah, tidak pernah negosiasi. Musa mendapatkan 10 perintah Allah, tidak pernah dikorting oleh Musa jadi 5. Abraham diperintahkan Tuhan Allah untuk mengkerat kulit katanya. Tidak pernah Abraham bilang, Allah dilaser aja jangan dikerat. Semua nabi-nabi menuruti. Mereka bilang iya dan amin. Mereka tuliskan kepada keturunan mereka sampai dengan detik ini. Ketika Yesus hadir, Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Maka dalam penyembahan inilah orang Kristen menyembah Allah yang sejati, yaitu dalam 3 unsur, imam, altar, dan kurban. Terima kasih. Giliran saya teman-teman closing ya. Ingat ya, jangan nyebrang, Ustadz. Siapa kau aja tadi ngomongin aku, makanya aku ngomongin kau aja, bukan nyebrang lagi. Kita bahas pembahasan kesimpulan akhir kan gitu closing ini. Jadi yang kita dapat dari Joseph ini 0 sama sekali ya teman-teman. Dari tadi entah dia yang kagak paham ya tema yang dia bawa sendiri atau kayak gimana gitu. Ya penyembahan terhadap Tuhan kan kayak gitu, penyembahan. Tiba-tiba yang dibahas kurban. Nah itu beda masalahnya. Kan kayak gitu, makanya saya kan fokus ke penyembahan yang betul seperti apa. Seperti yang dicontohkan oleh para nabi. Makanya saya bawakan Bible-nya. Dari zaman Abraham, di Kejadian 24 nomor 52. Abraham sujud sampai ke tanah. Terus juga Nabi Musa ya di dalam Keluaran 34 nomor 8. Itu dia sujud ke tanah. Di Al-Quran kita, Abraham sujud ke tanah ada dalilnya. Quran surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat beserta keturunanku. Di situ kan ada ritual sujudnya. Kan kayak gitu. Udah dicontohin. Terus Nabi Musa juga bersujud. Toha 14 tuh, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Nabi Musa juga sujud. Daud sujud tadi. Nehemia di Ezra, ya Ezra di Nehemia tadi ada ritual dari para nabi yang berkata Allahu Akbar sambil angkat tangan. Ya, akan kayak gitu dengan pengikut-pengikutnya. Tapi karena syariatnya belum diatur, ada bersap-sap, yaitu Islam menyempurnakannya, ajaran dari para nabi gitu ya teman-teman semuanya. Termasuk ya mohon maaf ya, tuh kawan kita yang dituhankannya Yesus juga pernah bersujud gitu. Dan sampai perintahnya kepada kita. Apakah si Yesus ini sujud ya atau Nabi Isa juga sujud ini diperintahkan dalam Quran, juga diabadikan Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Di dalam Quran surah Maryam ayat 31.
wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-shalah wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa itu juga sujud. Makanya ya Maryam 31. Makanya Yesus pun juga sujud. Datang kepada kita, maka kita diperintahkan aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Maka dirikanlah sholat seperti yang dilakukan para nabi, ya, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, dan sujudlah dengan orang-orang yang sujud. Kan kayak gitu perintahnya. Makanya Allah jelaskan dalam Quran surah As-Sajdah di ayat 15, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Apabila mereka para nabi itu diperingatkan oleh firman Tuhan, ayat-ayat Allah, maka mereka akan bersujud sampai tersungkur. Tuh. Itu ini ibadah seminggu sekali, ya. Joget-joget pula, ada yang dicium pula seminggu sekali, berharap masuk surga. Mimpi, kawan, kan gitu. Mimpi, ya, mimpi. Jadi sholat ya penting, teman-teman semuanya. Sholat itu sangat penting, ya, pembeda kita dengan orang kafir. Jadi teman-teman kayak gini, kalau kita merujuk ke Al-Bayyinah ayat 6, ya, di situ dikatakan, ya, di Al-Maidah ayat 6 tersebut, sesungguhnya innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Atau ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa seburuk-buruknya makhluk? Kata Allah, dia manusia diciptakan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna, bisa sujud, bisa ruku. Sudah diciptakan sempurna, bisa sujud, bisa ruku kita ini. Monyet punya dahi, kita punya dahi. Monyet punya tangan 2, kita juga punya tangan 2. Monyet juga punya 2 kaki. Ya kan kayak gitu. Sama kita 2 kaki. Tapi monyet tidak didesain untuk sujud. Manusia didesain untuk sujud. Jika manusia tidak mau bersujud kepada Allah, maka manusia tersebut lebih buruk daripada monyet. Ya, gitu. Itu ya. Oke, Sek. Itu aja. Makasih banyak ya. Thank you. Monyet gak pernah sujud, yakin? Udah, ya. Panas dia closing saya. Makanya nggak langsung keluar saya. Panas dia, ya, panas. Jadi monyet mungkin dia ke-trigger gitu. Monyet nggak mau sujud gitu.